Halo, masih ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman masih tetap semangat dan terus sehat gitu ya, supaya bisa mengikuti semua pelajaran ini ya. Nah, sekarang kita masih bergerak di geometri dalam ruang dan vektor. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan vektor gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering belajar di fisika, matematika gitu ya, teman-teman kan ketemu dengan banyak besaran gitu ya yang kita jumpai di dalam sains gitu. Misalnya panjang gitu ya, terus massa, volume gitu ya. Dan misalnya ini adalah satuan untuk muatan listrik gitu ya. Nah, besaran-besaran ini gitu ya, ini dapat memberikan suatu bilangan gitu ya. Nah, besaran-besaran ini dia disebutnya adalah sebagai skalar. Gitu. Nah, terus besaran lain seperti kayak misalnya kecepatan, gaya gitu ya, terus ada punya pergeseran gitu ya, terus dan kita punya misalnya eh, torque gitu ya atau pergeseran gitu ya. Nah, itu memerlukan besaran dan arah gitu ya. Nah, kalau dia sesuatu yang memiliki besaran dan arah, dia disebutnya sebagai vektor gitu ya. Jadi, misalnya kamu lihat gambar ini gitu ya. Ya, dia ada titik ini gitu ya. Terus dia ada titik ujung Pak di sini. Nah, ini gitu ya punya panjang gitu ya dengan sudutnya di sini ada 30 derajat gitu ya dari sumbu X yang positif gitu ya. Nah, gambar yang ini kalau saya lihat ini kan dia ternyata membentuk suatu panah gitu ya. Dan dia ada titik ekor dan titik kepala gitu ya. Jadi suatu vektor gitu ya, kita punya pasti akan titik pangkal dan kita punya titik ujung gitu ya. Nah, simbolnya biasanya adalah sesuatu yang berbentuk eh, U, V gitu ya. Tapi ini dia adalah di blok gitu ya, di bold gitu ya, di bold gitu ya, di bold misalnya dia lebih tebal gitu ya. Nah, U gitu ya, koma V gitu ya. Nah, dia lebih tebal gitu ya. Nah, terus kita kan pasti akan belajar terkait dengan panjang vektornya itu kan ya. Nah, panjang vektornya itu adalah disimbolkan dengan norm U gitu ya. Ini dibacanya nanti norm gitu ya. Oke. Oke, nah jadi vektor itu juga bisa disebut sebagai garis yang berarah. Oke. Nah, ini ada operasi pada vektor gitu ya. Jadi untuk mencari jumlah gitu ya, misalnya atau resultan vektor U dan misalnya vektor V gitu ya, gerakkanlah V tanpa mengubah besarnya atau arah hingga pangkalnya terimpit dengan kepala U gitu ya. Nah, ini ya, terimpit dengan kepala U. Maka U dan V yang di sini itu adalah vektor yang menghubungkan pangkal U dengan kepalanya itu di V gitu ya. Terus kita melihat juga adalah misalnya ini adalah vektor U, ada vektor V gitu ya. Nah, vektor V supaya ketemu pangkalnya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi, jika U vektor, maka 3U adalah vektor juga. Gitu ya, vektor yang searah. Terus, negatif 2U adalah vektor yang berlawanan arah. Kenapa? Karena ada negatif di sini ya. Vektor dengan panjang 2 kali vektor U, namun memiliki arah yang berlawanan. Jadi, kalau dia positif, dia tetap ke arah ke atas, tapi kalau negatif, dia begini. Dan kita akan ada juga yang namanya vektor 0, didefinisikan sebuah vektor yang panjangnya 0 dan dia tidak memiliki arah. Ya, vektor 0 itu adalah panjangnya si 0 dan dia tidak memiliki arah. Nah, kita akan melihat pendekatan aljabar terhadap vektor ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada koordinat titik U yaitu U1, U2, apabila kita tarik garisnya dari pangkal gitu ya hingga ke titik U, dari pangkal hingga ke titik U akan menjadi vektor yang disebut sebagai vektor posisi U gitu ya, dilambangkan dengan seperti ini. Ya, dilambangkan dengan seperti ini. Nah, oke ya, dilambangkan dengan seperti ini. Oke. Nah, yang ini juga kalau misalnya kita ada vektor U di sini 3 dimensi ya. Di sini ada vektor V ada 3 dimensi gitu ya. Nah, yang ini adalah penjumlahan si vektornya.
Maka U tambah V adalah tinggal U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 ditambahkan dengan V3. Nah, kalau ada vektor U, terus kita kalikan dengan 2 kali dengan vektor U-nya, berarti ini jadinya kan U-nya kan ini. Nah, 2 kalinya kan berarti tinggal ini ya. Nah, panjangnya berarti jadinya sepanjang ini untuk 2 kali. Berarti U21, U22, U23. Dan kalau misalnya sepanjang U tadi, tapi kita kalikan dengan negatif 1, berarti tinggal ke bawah. Begitu ya. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita lagi bergerak di ruang 2 gitu ya, berarti hanya 2 hal gitu ya, yaitu kayak X1, X2 kayak gitu ya. Nah, jika U adalah U1, U2 dan V-nya adalah V1, V2 serta C-nya adalah skalar, maka kalau kamu kalikan C kali U, maka akan berlaku pengalian juga kepada vektor-vektor yang ada di dalamnya. Dan kalau dia jumlahkan dan dikurangi juga berlaku. Dan si panjang si U itu karena dia dua dimensi, maka dia U1 kuadrat tambah U2 kuadrat, gitu ya. Oke. Nah, I, simbol untuk I, ini adalah menyatakan terkait dengan nanti kita bergeraknya di dalam basis-basis, gitu ya. Atau ini menyatakan terkait dengan si sumbu X, nah ini sumbu si Y-nya, gitu ya. Kalau berarti 3 dimensi, kita punya sampai sumbu K. Nah, ini vektor dia di ruang 3 gitu ya. Di ruang 3. Ya berarti ada 3 hal sifatnya masih sama dibawa dari ruang 2 juga. Gitu ya. Maka si I-nya adalah 100, J-nya adalah 010, K-nya adalah 001. Nah, vektor IJ-nya itu disebut sebagai vektor basis gitu ya. Dengan vektor U-nya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor itu. Maka U itu bisa ditulis dengan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa teorema ya. Yang pertama, kalau kamu jumlahkan U ditambah V, itu ternyata nilainya persis dengan V ditambah U. Kalau vektor U ditambahkan V, baru dijumlahkan W, persis dengan U ditambahkan dengan penjumlahan V ditambah W. Dan kalau ada vektor U, kamu jumlahkan dengan vektor 0, maka dia akan kembali ke diri sendiri. Dan kalau misalnya vektor U ditambah dengan negatif dari vektor si U itu, maka dia akan jadi 0. Terus kalau misalnya perkalian skalarnya, berlaku juga A dikali BU, BU dulu dikalikan baru ke A, atau dikalikan aja skalarnya baru kalikan dengan ke U, nggak apa-apa, sama. Atau A dikalikan dengan penjumlahan vektor, itu bisa juga dengan A dikalikan vektor U ditambah A kali vektor V. Terus yang nomor 7, kalau kamu punya A ditambah B dikalikan U, kamu bisa kalikan A kali U ditambah B kali U. Dan yang ke-8, 1 kali U sama dengan U, ya. Jadi 1 dikalikan vektor U pasti akan dirinya sendiri. Dan kalau misalnya kamu punya panjang daripada A dikalikan dengan U, gitu ya, mencari panjangnya, maka panjangnya itu adalah mutlak dikali dengan panjang vektor U. Nah, tadi ada vektor 0 kan ya. Sekarang ada namanya vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Vektor yang mempunyai panjang 1, disebut vektor satuan. Misal contohnya adalah begini ya. Vektor misalnya diberikan U adalah 100. Nah, ini vektor satuan. Atau bisa juga vektor lainnya adalah 010. Kenapa? Karena kondisinya adalah kalau kita cari panjangnya, ya, cari panjangnya gitu ya. Panjang ini berapa? 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat kan? 1 kan ya? Nah, ini juga sama ya. 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. 1. Vektor satuannya pokoknya vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang 1. Nah, fakta pada vektor satuan adalah kalau ada U sembarang vektor, maka U diturunkan itu sama dengan, atau U aksen lah ya, U aksen, vektor U aksen itu sama dengan vektor U dibagi dengan panjangnya. Maka dia adalah vektor satuan. Nah, yang ini ya, ternyata kalau misalnya Ustadz tadi 100 dibagi dengan panjangnya, gitu ya, dibagi dengan panjangnya adalah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Nah, yang ini persis dengan nilainya ini kan 100 dibagi 1 gitu ya. Nah,
dia merupakan vektor satuan, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah faktanya. Oke. Di sini ada yang namanya hasil kali titik, gitu ya. Nah, hasil kali titik ini adalah definisinya kalau misalnya ada bentuk vektor U dan vektor V, maka hasil kali titik atau namanya dot product adalah U1 kali U2, U1 U2 di dot product dengan ini, maka dia hasilnya adalah U1 V1 tambah U2 ditambah V2. Gitu ya. Itu namanya hasil kali titik, gitu ya. Atau dot product. Gitu ya. Nah, untuk dua vektor yang dua dimensi sebegini. Tapi kalau dia tiga dimensi berapa? Ya berarti tinggal begini. Gitu ya. Nah, jadi misalnya contoh 1131 ini, misalnya ya, A, U, V, U dot product V, berarti tinggal, ini kan tiga dimensi ya, berarti jadinya berapa tuh? 0 dikalikan dengan 2, 0 dikalikan dengan 2, ditambah 1 dikalikan dengan min 1, ditambah 1 dikalikan 1. Berarti jadinya 0 ditambah dengan min 1 tambah 1, yaitu 0 ya. Nah, untuk yang lainnya juga sama ya, tinggal kamu nanti coba kalikan. Begitu ya. Nah, ini ada beberapa teorema di dalam hasil kali titik, gitu ya. Nah, kalau kamu punya U, V, W, dan vektor adalah vektor, dan C-nya adalah skalar, maka U kali V itu bisa juga dengan sama persis dengan nilainya V kali U. Ya, dan beberapa nilai yang ada di sini, beberapa sifat yang ada di sini, kamu tinggal lihat berlaku, gitu ya. Nah, terus yang ini ada juga teorema, kalau misalnya ada theta, dia merupakan sudut tak negatif terkecil di antara dua vektor tak nol, maka U dikalikan dengan V atau hasil kali titiknya atau dot produknya itu sama juga dengan ini. Sama juga ini. Berarti kalau begitu, cos theta itu berarti jadi apa? Cos theta itu kan berarti jadinya U di dot produk V dibagi dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, ini perkalian biasa saja. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi untuk soal misalnya seperti ini, carilah sudutnya, ya kamu nggak usah akan bingung gitu ya. Kamu nggak usah bingung. Berarti mencari sudutnya cos theta sama dengan perkalian dot product. Dot product berarti 8 kali 5, 40 ditambah 6 kali 12 yaitu 72. Dibagi dengan panjangnya. Panjang si vektor U berarti berapa? Panjang vektor U akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Dikalikan dengan panjang vektor V akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti ini jadinya 40 ditambah 72 itu jadinya 112 ya. 112. Oke. Terus berikutnya adalah ini berarti jadinya berapa tuh? 8 kuadrat 64 ditambahkan dengan 84, 64 tambah 36, 100 ya. Berarti jadi 10 ya. Terus ini jadinya 25 tambahkan 144 berarti 169 yaitu 13. Berarti ini jadinya 112 130. Ya kan ya? 112 dibagikan dengan 130. Gitu ya. Nah, itu jadinya berapa tuh? Ya, kurang lebih dia setara dengan 0,862. Jadi kalau kamu mau cari berapa sudutnya, berarti tinggal cos berapa yang menghasilkan 0,862, berarti tetanya tinggal cos inverse atau arcus 0,862. Berarti ini setara dengan, kalau kamu mau pakai kalkulator, 0,532 atau setara dengan 30,5 derajat, gitu ya. Setara dengan itu. Oke, kalau di dalam derajat. Gitu ya. Jadi, untuk mengetahui gimana dapatnya ini,
ya, untuk mengetahui gimana dapat ini, ya tinggal gunakan aturan ini ya, aturan cosinus pada U kurang V dan V dikurang U, gitu ya. Baru gunakan teorema 11.31 ini, ya. Tapi kamu nggak perlu membuktikannya, yang penting kamu gunakan aja rumus ini untuk kalau jika ada diberikan sudut mencari vektornya adalah tinggal pakai ini. Ya. Oke. Berikutnya ada yang disebut sebagai ortogonal, gitu ya. Apa itu ortogonal? Ortogonal itu adalah kalau misalnya kamu pakai dot product, dia nilainya adalah 0. Waktu kamu kalikan nilainya adalah 0. Gitu ya. Jadi vektor-vektor yang begitu kalau misalnya dia saling tegak lurus gitu ya. Jadi dua vektor dikatakan tegak lurus kalau hasil kalinya itu adalah 0. Nah, vektor-vektor yang saling tegak lurus itu dia disebutnya ortogonal. Gitu ya. Misal contohnya adalah ini ya. Dari ketiga vektor tersebut mana yang merupakan pasangan ortogonal? Ya berarti cari yang dia perkaliannya adalah 0. Misalnya U sama V. U sama V. Berarti 0 dikalikan 2, 0. Terus 1 dikalikan min 1, min 1, 1 ditambah 1, 1. Penjumlahannya berarti berapa? 0. Berarti kalau begitu U dan V adalah saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Gitu ya. Terus kalau kamu mau cari lagi bisa dengan U misalnya dengan W. Nah, U sama W gimana? 0 kali 6, 0. 1 dikalikan min 3, min 3. 1 dikalikan 3, 3. Dijumlahkan 0. Nah, UW-nya juga saling tegak lurus. Gitu ya. Nah, terus bisa juga dengan misalnya 2 kalikan 6, 12. Min 1 dikalikan min 3, berarti 3. Gitu ya. 1 ditambah 3, 3. Berarti ini 3 ditambah 3, berarti jadinya 6. Gitu ya. 6 ditambah 12, oh ternyata enggak 0. Jadi ketiga vektor tersebut manakah yang merupakan pasangan ortogonal? Ya, UV saling tegak lurus, maka dia merupakan pasangan ortogonal. UW juga saling tegak lurus, merupakan pasangan yang ortogonal. Gitu ya. Nah, tapi kalau VW enggak ya. Oke. Nah, tentukan masing-masing sudut ketiga, gitu ya. Hal ini gitu ya, yang dibentuk oleh ketiga titik ini. Ya, ketiga titik ini. Nah, kamu nggak usah pusing gitu ya, sekalipun dia 3. Oke, berarti cari aja dua, ini kan, kita butuhnya kan 2 vektor ini ya tadi. Nah, pakai rumus ini ya. Nah, berarti jadinya yang pertama, U itu kita misalkan aja adalah panjang vektor BA. Terus si V-nya adalah satu lagi panjang vektor BC. Nah, BA-nya berarti jadi berapa? Tinggal dikurang aja kan? BA itu kan panjang, tinggal dikurang kan? 1 dikurang 4, berarti jadinya, BA 1 dikurangkan dengan 4, gitu ya. Oke. 1 dikurangkan dengan 4, berarti jadinya, ini kan berarti BA itu kan berarti jadinya 4 dikurangkan 1, nah itu ya. 4 kurang 1I, itu kan menyatakan vektor basisnya. Terus ini adalah ditambah 3 ditambah berarti kan dikurang min 1J. Berarti ini jadinya 3I ditambah 4J. Oke ya. Atau dia adalah 3,4. Bisa menulisnya begini juga gitu ya. Nah, kalau si BC-nya berarti jadi berapa tuh? BC-nya 6 dikurang 1I ditambah terus min 4 ditambah 1J gitu ya. So ini berarti jadinya 5I dikurang 3J gitu ya. Nah, si U-nya panjang U-nya berarti berapa? Panjang U-nya berarti akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat yaitu 5. V-nya berarti jadi berapa tuh? V-nya adalah akar dari 5 kuadrat ditambahkan dengan min 3 dikuadratkan. So berarti jadinya akar dari 34. So, berarti jadinya berapa cos theta-nya? Cos theta adalah U dot product dibagi dengan panjang kali panjang V. Oke, berarti U dot product-nya berarti jadi berapa tuh?
Berarti 3 kali 5, 15. 4 kali min 2, min 3, min 12. Berarti ini jadinya 5 dikalikan dengan akar 34. So, 15 dikurang 12, 13 berarti jadi berapa? 3 per 5 akar 34. Ya. Nah, ini tinggal kamu cari lah ya. Pakai kalkulator aja nggak apa-apa gitu ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya sudut dan kosinus arah. Gitu ya. Nah, definisinya apa? Sudut-sudut tak negatif terkecil antara vektor tak nol 3 dimensi A dengan vektor satuan IJK disebut sudut-sudut arah. Gitu ya. Misalkan A1I gitu ya, A2J dan tambah A3K, maka si cos alfa itu adalah A dikalikan dengan si vektor I sama dengan dibagi dengan panjang vektor A dipanjang vektor I. Nah, perhatikan bahwa A dikalikan vektor I berarti kan kepada 101 kan ya tadi. Kalau J kan berarti 010, kalau K berarti 001. Dan kalau kita lakukan adalah persis dengan ini, persis dengan ini, persis dengan ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan misalnya gitu ya, carilah gitu ya sudut arah vektor A. Misalnya A-nya adalah 4I dikurang 5J ditambah 3K. Nah, nggak usah pusing. Berarti jadinya cari vektor A. Vektor A-nya berarti jadinya berapa? 4 kuadrat tambah min 5 dikuadratkan tambah 3 dikuadratkan. Itu jadinya 5 akar 2 gitu ya. Nah, 5 akar 2. So, berarti cos alfa itu jadinya berapa? Cos alfa ya berarti A1 dibagi ini kan. Berarti A1-nya berapa? A1-nya kan 4. Ya kan? A1-nya 4 kan? Ini A1I, di A2, A3J. A3K. Berarti A-nya 4. 4 dibagi dengan 5 akar 2. Ya. Nah, cos betanya berarti jadi berapa tuh? Dalam hal ini A2-nya berapa? Negatif 5. 5 di akar 2. Terus cos gamma berarti jadinya berapa tuh? A3 berarti 3, 5 akar 2. Nah, begitu ya. Nah, berarti tinggal mencari alfanya arcus 4 arcus cos 4 per 5 akar 2. Gitu ya, pakai kalkulator aja. Beta berarti jadinya arcus atau bisa sin inverse gitu ya, 5 akar 2. Gamma juga sama, gitu ya. Nah, mungkin begitu dulu untuk materi terkait dengan 11.3 ini gitu ya. Nanti kita akan masuk ke materi terkait dengan 11.4 yaitu hasil kali silang. Nah, ini hasil kali titik, yang ini hasil kali silang gitu ya. Oke, terima kasih, semangat terus untuk belajarnya gitu ya. Tetap jaga kesehatan.